panel yang memperlihatkan Arashi Keizo dan juga Wakasa Imaushi ketika mereka masih sangat muda dan berada di masa kejayaannya dulu. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan mengenai detail-detail penting yang mungkin kalian lewatkan dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 226. Banyak sekali hal penting yang wajib kalian ketahui mengenai semua scene yang ada pada panel manga di chapter 226 tersebut. Mulai dari hal yang paling sederhana sampai dengan hal yang paling mencolok. So, buat kalian yang penasaran dan mau tahu mengenai penjelasan breakdown penting dari chapter 226, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama, yaitu hubungan paralel antara panel manga di chapter 226 dengan panel manga di chapter 52. Pada momen ini terlihat sebuah scene yang sangat identik sekali antara Hanemiya Kazutora dan juga Haruchio Sanzu, di mana keduanya sama-sama terlihat berteriak sambil berusaha menyerang lawannya. Pada chapter 52, Kazutora dengan ekspresi kegirangannya meneriaki dan berusaha menyerang Sano Manjiro. Sedangkan pada chapter 226, terlihat Haruchio Sanzu dengan ekspresi kegirangannya meneriaki dan berusaha menyerang Kakucho. Tidak hanya sampai di situ. Pada momen selanjutnya pun kembali terlihat hal yang sangat mirip sekali, yaitu scene di mana Sanzu yang akhirnya menghantamkan tongkatnya ke arah kepala Kakucho. Kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya pada chapter 55, di mana pada chapter itu terlihat Kazutora yang menghantamkan pipa besinya ke arah kepala Sano Manjiro. Selanjutnya, paralel terakhir antara arc Valhalla dengan chapter 226 ini adalah ketika Ran tiba-tiba muncul dan langsung menghajar wajah dari Sanju dengan sangat keras sekali menggunakan tongkat besi atau batonnya. Scene ini lagi-lagi sangat identik dengan apa yang pernah dilakukan oleh Keisuke Baji pada chapter 57. Di mana pada chapter tersebut, Baji pun muncul dengan sangat cepat sekali. Bahkan Kisaki dan para pengawal yang ada di sampingnya sampai tidak menyadari kehadiran dari Keisuke Baji. Di momen itu, Baji kemudian langsung menghantamkan pipa besinya ke arah wajah dari Kisaki Teta dengan sangat keras sekali. Menarik sekali bukan? Hampir di setiap chapter kita selalu diberikan sebuah hubungan atau paralel antara kejadian di final arc ini dengan kejadian yang pernah terjadi pada arc sebelumnya. Jika kalian ingat, pada arc Valhalla Maiki pun berhadapan langsung dengan 3 orang sekaligus, yaitu Kazutora, Chome, dan Chonbo. Situasi ini sangat mirip sekali dengan apa yang terjadi kepada Sanzu pada chapter 226, di mana pada chapter ini Sanzu pun berhadapan dengan 3 orang sekaligus, yaitu Kakucho, Ran, dan Rindo Haitani. Kini selanjutnya kita masuk ke penjelasan breakdown kedua, yaitu makna dari tato yang ada di tubuh Keizo Arashi dan juga makna motif bunga pada seragam yang dipakai oleh Imaushi Wakasa. Jika kita perhatikan baik-baik, Keizo Arashi memiliki sebuah tato yang sangat mencolok sekali pada kedua bahunya. Gambar tato yang ada di bahunya adalah gambar dari banteng dan juga gambar Mitsudomoe. Menariknya, ternyata gambar tato banteng yang terletak pada bahu Arashi bukanlah hanya sekedar banteng biasa. Motif tanduk yang menjulang tinggi ke atas adalah karakteristik yang dimiliki oleh spesies dari banteng Brahman, yang sama persis seperti tato banteng yang ada pada bahu Dwayne Johnson atau The Rock. Tato ini mempresentasikan sebuah kekuatan absolut, kepemimpinan tertinggi, dan semangat pejuang sejati. Selain itu, tato ini juga melambangkan jika orang tersebut tidak takut terhadap tantangan dan memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Brahman Bull yang terletak pada bahu menyimbolkan rasa cinta serta tanggung jawabnya yang besar untuk melindungi keluarga, komunitas, atau kelompok. Namun, jika tato banteng ini digabungkan dengan logo Mitsudomoe, maka ada makna lain di balik semua hal yang telah disampaikan di atas, yaitu bermakna sebuah kematian. Kemudian selanjutnya, apa makna dari motif bunga yang ada pada jubah Imaushi Wakasa? Jika kita perhatikan dan lihat dengan lebih teliti lagi, motif bunga yang ada pada jubah Wakasa adalah bunga camellia, atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai bunga Tsubaki. Pada zaman Edo, bunga ini sangat populer di kalangan para bangsawan, pejuang, dan juga para samurai. Bunga Tsubaki melambangkan sebuah kematian terhormat bagi mereka semua. Hal ini diambil dari siklus kehidupan bunga Tsubaki tersebut, di mana ketika sudah mencapai akhir hidupnya, bunga Tsubaki akan membunuh dirinya sendiri dengan cara memotong kelopak bunganya dari batangnya. Hal ini sangat mirip dengan kematian terhormat dari para pejuang, samurai, atau bangsawan yang ada pada era tersebut, di mana mereka semua akan memilih untuk melakukan seppuku
atau menusuk dirinya sendiri ketika melakukan sebuah kesalahan atau kegagalan. Menarik banget bukan? Ternyata benar-benar tidak ada satupun gambar di manga Tokyo Revengers ini yang tidak memiliki arti apapun. Makna dari tato Benkei dan juga makna dari motif bunga di seragam Wakasa benar-benar sangat relevan sekali dengan cerita yang sedang terjadi pada manga Tokyo Revengers ini. Seperti yang kita ketahui bersama, jika di masa depan Benkei dan Wakasa tidak ikut bergabung bersama Akashi ke dalam geng Bonten, besar kemungkinan mereka semua terbunuh atau menjadi korban dari perang 3 geng besar yang terjadi pada masa lalu ini. Dari semua penjelasan di atas, akhirnya kini kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Jika pada akhirnya, Wakasa dan Benkei sama-sama berkorban di akhir hidupnya, demi keselamatan orang-orang yang mereka lindungi dan juga mereka sayangi. Setidaknya itulah yang sudah pernah terjadi sebelumnya pada garis waktu Bonten. Tapi karena kali ini masa depan sudah berubah dengan drastis, maka masih ada kemungkinan besar jika hanya salah satu dari mereka lah yang akhirnya terbunuh. Atau malah kemungkinan terbaiknya dua-duanya justru selamat jika Takemichi, Senju, atau ada orang lain yang mampu menghentikan tragedi perang ketiga geng besar di malam festival Tanah Bata ini. Lalu kini kita masuk kepada breakdown ketiga sekaligus breakdown terakhir pada video kali ini, yaitu mengenai panel yang menunjukkan gambar geng Ragnarok yang dipimpin oleh Arashi Keizo dan juga geng Glittering Union yang dipimpin oleh Imaushi Wakasa. Jika kita perhatikan baik-baik, dalam panel ini terlihat dengan jelas sekali jika desain dari seragam yang dikenakan oleh Imaushi Wakasa sangat mirip sekali dengan seragam geng Kanto Manji. Dan seragam dari seluruh anggota geng Glittering Union tersebut memiliki desain yang sangat mirip sekali dengan seragam dari geng Tokyo Manji. Sedangkan geng Ragnarok yang dipimpin oleh Arashi Keizo mempunyai desain baju yang sangat mirip sekali dengan seragam milik geng Rokuhara Tandai. Bagaimana menurut kalian? Sampai sini sudah paham kan maksudnya? Ya, benar banget. Ini adalah paralel yang ditunjukkan oleh Ken Wakui mengenai kejadian yang sedang terjadi pada Final Arc ini. Sebelum geng Black Dragons menjadi geng nomor 1 di seluruh Jepang, wilayah Kanto dulu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Hal ini sangat mirip sekali dengan apa yang sedang terjadi pada Final Arc ini. Yang membedakan adalah, kali ini wilayah Kanto terbagi menjadi 3 wilayah yang dikuasai oleh 3 geng terkuat, yaitu Brahman, Rokuhara Tandai, dan geng Kanto Manji. Seragam dari para karakter yang ada pada panel flashback di masa lalu tersebut melambangkan mengenai geng-geng yang terlibat dalam peperangan besar untuk memperebutkan kekuasaan di wilayah Kanto ini. Geng Kanto Manji direpresentasikan oleh Wakasa Imaushi, geng Rokuhara Tandai direpresentasikan oleh Arashi dan juga geng Ragnaroknya. Sedangkan geng Brahman direpresentasikan oleh Shinichiro Sano yang datang dengan seragam hitamnya. Lalu, apa hubungan seragam dari anggota geng Glittering Union yang ada pada panel tersebut? Kemungkinan besar akan ada geng keempat yang datang untuk membubarkan pertarungan besar di malam festival Tanah Bata ini. Jika melihat dari foreshadowing atau petunjuk yang diberikan oleh Ken Wakui pada chapter 226 ini, bisa saja mantan anggota geng Tokyo Manji akan kembali datang ke medan tempur antara ketiga geng terkuat penguasa Tokyo ini. Mereka lah geng keempat yang akan berpartisipasi dalam pertempuran akhir nanti dan membubarkan pertarungan yang terjadi di malam festival Tanah Bata ini. Ini adalah satu-satunya penjelasan logis yang bisa menjawab sebuah pertanyaan besar, yaitu kemana perginya Inui Seisu. Kemudian, apa peran Hanagaki Takemichi, Sano Manjiro, dan juga Kawaragi Senju pada pertarungan besar di malam festival Tanah Bata ini? Sampai saat ini masih belum ada yang tahu secara pasti mengenai apa yang akan mereka bertiga lakukan ke depannya. Apalagi saat ini banyak sekali dead flag atau tanda-tanda kematian dari para karakter yang mereka kenal pada pertarungan besar ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.